Wa arofa lan maringi takrif sapa Al-Ghazali, nakrifaken sapa Al-Ghazali Imam Ghazali at-tasawufa ing tasawuf biqaulihi kelawan dawuh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu yang mensistematikan ilmu tasawuf. Lah realita amaliyah tasawuf ya sudah ada sejak Islam ini ada, ya contoh dari Rasulullah itu. Tapi disusun dalam bentuk teori yang urut, itu salah satunya adalah Imam Ghazali. Sebelumnya itu apa? Nggak ada, ya ada, tapi biasanya dalam bentuk pengamalan langsung. Runtutan teorinya memang tidak sedetail Imam Ghazali. Jadi perkembangan ilmu itu memang misalkan gini ya, yang menamai ini bacaan idhar, ini bacaan iqlab, misalkan kalau dalam ilmu tajwid ikhfa, idgham dan seterusnya, itu kan para qurra ya, ahli Quran. Disusun ilmu tajwid itu agar bisa menjaga tata cara baca yang diajarkan Rasulullah. Lah, ilmu tajwid dalam bentuk istilah-istilah seperti itu memang tidak ada pada masa Rasulullah, tapi realita cara membaca seperti yang dijaga dalam ilmu tajwid itu ya memang sejak Rasulullah. Sejak Rasulullah, hanya saja penamaan istilah-istilah idhar dan kawan-kawannya itu memang belum ada. Dan itu semua ilmu agama memang ya seperti itu. Perkembangannya itu bertahap, termasuk fikih ya. Dalam hadis Rasulullah itu apa ada, misalkan rukun sholat itu adalah dimulai dari niat, lalu takbiratul ihram, baca Fatihah. Hadis secara runtut menyebutkan ini adalah rukun sholat kan nggak ada. Tapi Rasul hanya mencontohkan sesuatu yang mesti dikerjakan Rasulullah, yang nggak pernah ditinggalkan. Nah itu kemudian para imam, para mujtahid fikih merumuskan, oh ini berarti rukun. Termasuk juga hadis Rasulullah yang berbunyi, kamu kalau mau sholat bacalah niat, apa ada. Nah itu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu asal usulnya terkait dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat la innamal likulli imri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat pahala seperti itu. Wa man kanat hijratu lidunya au awim ro'atin lidunya yusibuha awim ro'atin tangkihuha yangkihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena harta atau wanita, maka yaitu yang didapat. Tapi dari satu hadis ini kemudian ditelaah, innama itu lil hasr, hanya, artinya itu hanya untuk menegaskan. Kemudian amal itu jamak taksir, berarti semua amal ibadah. Bin niyati, tergantung dengan niat. Berarti ini kan hadis ini kemudian berlaku untuk semuanya ibadah harus ada niat, sehingga para fuqaha sepakat bahwa niat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ibadah, sehingga masuk rukun. Peruntutan ini rukunnya sholat, ini sunahnya sholat, itu adalah hasil ijtihad para fuqaha. Ijtihad itu meskipun yang ijtihad itu
manusia, tapi yang jelas tidak semua orang juga nggak boleh merumuskan sendiri sesuai dengan seleranya. Para mujtahid itu berijtihad karena memang sudah mempunyai kapasitas berijtihad. Makanya untuk mengembangkan teori ijtihad itu ada ilmu usul fikih, dan seterusnya. Nah itu ya para yang mensistematikakan fikih itu ya para mujtahid, lalu dilanjutkan para fuqaha.